Ya, hari ini tanggal 21 bulan 6 ya, jam 9.42 malam. Ada emiten PTPS ya, longsor ya, 34%. Keren sih, longsornya. Teman-teman, ini adalah bukan ajakan jual dan membeli ya, tapi ini adalah media untuk pembelajaran kita ya. Maaf. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkomentar, baik positif atau negatif. Dan yang sudah subscribe juga terima kasih, yang telah memberikan masukan juga terima kasih, udah saya baca dan telaah. Saya masih banyak kekurangan ya, dan teman-teman sudah memberikan komentar, artinya kekurangan saya sedikit demi sedikit sudah tertutupi dari teman-teman ya. Dan mungkin teman-teman bisa mengambil yang kekurangannya dari komentar-komentar yang ada di videonya ya. Baik, kenapa saya bahas PTPS ya? Karena longsor aja sebenarnya nih. Jadi saya seru aja kalau yang longsor baru saya bahas ya. Kalau yang naik sebenarnya sih nggak usah dibahas kalau yang naik ya. Udah naik gitu, ngapain dibahas gitu ya. Kecuali yang longsor kita bahas gitu. Baik teman-teman, sekali lagi ya, ini adalah video rekaman yang saya upload ke YouTube agar teman-teman juga bisa mempelajari dari sebuah emiten ya. Ini PTPS sempat dibahas ya sama saya, cuma kita update lagi nih statistiknya ya. Jadi PE-nya itu udah bagus sekarang nih, udah 6 ya. TTM-nya udah 6. PBB-nya cuman masih di atas 1 ya. 1,06 ya. Sedikit lah ya. Harga bukunya itu 76. Terus DER-nya 0,01, kecil banget, lumayan ya kecil. ROE-nya belum ada ya. Kalau ROE-nya ada 17%. Terus ini cash-nya 62 miliar. Asetnya 163 miliar, hutangnya cuma 2 miliar. Net income-nya ini udah diupdate ya, ada tanda gini nih, tanda hijau gini. Ternyata menurun ya untuk kuartal satunya. Untuk net income-nya, kita revenue-nya cuma turun 2 miliar. Nggak terlalu signifikan ya turunnya ya. Cuman net income-nya turunnya hampir 50%-an ya. Terus dividennya Desember 2023 dia bagi ya 1,20. Lumayan lah ada bagi dividen ya. Bulan Desember, ingetin nih bulan Desember. Kenapa saya bahas ya, seperti saya bilang tadi bahwa emiten ini longsor, maka saya bahas ya. Kita langsung ke lukisan market maker. Saya bahas waktu itu tanggal 3 ya. Di mana nih? Tanggal 3 di sini ya. Nah, di sini setelah saya bahas yang hati-hati area sini ya. Karena ada gap, nanti kita lihat gapnya. Terus sempat ada naik 2 kali ya. Nah, hari ini dilongsorkan ya. Kita lihat dulu deh gapnya nih. Saya liatin gapnya dulu ya. Gapnya ada di sini kan, gap hijau kan. Open gap bawah ya, langsung tarik ke atas. Dia sempat ke atas gitu, sempat disuspend. Sempat kena FC. Ini FCI, kalau saya FCI ya. FCI, bukan FCI ini ya. Nah, tapi saya bilang ini suatu saat pasti akan ngasih, dan benar ini pas banget menyentuh ini. Udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hampir 8 bulan baru mencapai titik ini ya. Jadi teman-teman kalau ada tanda seperti ini sebenarnya jangan khawatir, cuman saya kasih tanda aja bahwa teman-teman khawatir kalau ini menyentuh lagi, berarti artinya emang istilah titik support ada di sini dulu, sementara di sini dulu. Jadi mau naik setinggi apapun nanti pasti menyentuh ini gitu ya. Nah, setelah setelah menyentuh ini sekarang berarti kan di supportnya nih ya. Walaupun perjalanannya hampir 8 bulan gitu kan. Berarti bagus gitu ya. Jadi ya teman-teman kalau ada memang seperti ini jangan khawatir ya, karena dia pasti di up dulu gitu. Ada yang di upnya sebentar, ada yang langsung diturunin lagi untuk menutup gap. Tapi ada yang harus menempuh perjalanan jauh dulu baru menyentuh titik yang ini. Ya, sebagai teman-teman kalau mau beli, ya saya bilang kalau mau beli, sekarang jadi pembelajarannya adalah ketika dia menyentuh ini, ya udah saya mau beli setelah jualan karena saya sayang sama emiten ini dan mau ngambil di bawah. Tunggu aja sampai
dia menyentuh ini, apakah dia akan dibawa ke bawah lagi atau tidak. Nah, itu kan terserah market maker gitu kan. Di sini terlihat jelas ya bahwa si bandar lokal langsung buangan gede banget, gede banget ini buangannya ya, panjang dan gede banget nih. Setelah pengambilan dia langsung ngebuang ya, langsung dibuang begitu aja ya, minus 34%. Tapi di sini ada tahanan ya, tahanan 2 juta nih di harga 80 sama 81. Apakah ini akan dijebol juga untuk hari bursa berikutnya? Nah, kita tidak akan pernah tahu ya. Cuman kalau dari bandar lokal dia sudah buangan ya. Cuman dari foreign dia cenderung ngambil, walaupun sedikit tapi dia ngambil ya. Dia ngambil. Ini ada pengambilan ya, hijau ya. Setelah mereka kemarin jualan, sekarang dimanfaatkan untuk diambil ya. Jadi kemarin itu si foreign jualan. Nah, sekarang si bandar lokal dengan sangat luar biasanya ngebanting gitu ya. Ini bagaimana ke depannya kalau berdasarkan candle ya, dia punya kesempatan 1 kali lagi untuk turun ke bawah. Setelah itu harus ditahan agar tidak kena UMA. Itu skenario yang pertama. Yang kedua mungkin dia ditahan, mungkin dia ditahan untuk jualan karena si foreign udah ngambil ya, ya. Mudah-mudahan sih skenario yang kedua ya, ditahan untuk jualan aja gitu. Kalau diturunkan sampai ke istilahnya diturunin lagi, kan punya kesempatan lagi 1 kali lagi, punya kesempatan nih untuk diturunin ya. Nanti kalau udah diturunin dia harus nahan biar nggak kena UMA ya, seperti itu teman-teman. Bagaimana dengan broker summary? Kita lihat di sini ternyata banyak yang ngambil adalah teman kita ya, XL, YP, CC, PD, XC, TP, AG. AG udah ngambil, tapi AG-nya AG apa? Coba lihat ya. Foreign apa bukan? Oh, dia AG-nya AG lokal ya yang ngambil. Yang ngambil CC. Nah, kalau udah ngambil CC lumayan lah. Ya, ada beberapa emiten yang kemarin saya bahas juga. Kalau broker CC foreign yang ngambil biasanya suka lumayan lah ya. 21.000 lot ya, lumayan di 114. Ingat ya, foreign walaupun harganya 114, tidak mungkin dia punya harga di sini ya. Dia bisa ngambil di mana aja sebenarnya, di mana aja di area sini gitu ya. Cuman ini ke average-nya segini ya. Cuman kalau foreign biasanya ya bisa ngambil di beberapa titik gitu ya. Saya bilang kalau foreign itu emang dia pintar gitu. Dia pintar membagi-bagi satu broker dengan beberapa akun gitu ya. Bisa jadi seperti itu, jangan terlihat harganya, melihat aja lotannya ya. Terus untuk domestik ini yang agak terlihat yang paling mencolok itu ada AG sih kurang ya kalau AG. Saya kurang kalau AG lokal saya kurang tahu. Tapi di sini si AZ, si KI sama si AO nih. Si KI biasa kemarin kan ngambil terus nih, sekarang ngebuangnya gede lagi. Si AZ gue ngebuangnya gede banget. Si AO juga lumayan ya. Di sini akhir emang si AZ nih yang ngebuang sini bandar itu si AZ. Maka besok lihat ketika bursa buka, apakah si AZ, si KI sama si AO sama si YZ ngambil lagi atau tidak, karena disinyalir emang brokernya itu antara yang 4 ini ya, antara AZ, KI, AO sama YZ untuk broker bandarnya ya. Karena kalau lihat dari sini emang yang membuat emiten ini terangkat adalah peran serta dari broker lokal ya, terutama bandar ya. Cuman harus ada bantuan dari foreign ya, pendorongannya. Mungkin ya penurunannya mungkin kalaupun kita nggak tahu ya, yang penting support sudah tersentuh. Kalau dia jebol ya kita tunggu support berikutnya ya. Kalau dia open gap, kita juga tunggu gapnya di mana. Kita harus jangan sampai kita menangkap pisau jatuh gitu ya, karena yang nangkapnya itu bukan broker bandar gitu ya. Kalau yang nangkapnya broker bandar sih lumayan ya, cuman ini yang nangkapnya
dari lokalnya broker-broker yang biasa kita gunakan. Tapi untuk foreign sih ada pengambilan dari CC, dan biasanya CC suka bisalah nahan dikit untuk bertransaksi di situ ya. Karena CC biasa jualannya di agak atas dikit ya, walaupun 1 tick atau 2 tick tapi dia jualannya agak atas dikit. Ya, seperti itu teman-teman, kita tanggalin dulu sekarang tanggal 21. Jadi emiten ini udah saya bahas ya. Jadi tenang aja teman-teman. Kalau dari garis bandar volume ini emang menunjukkan emang dia jatuh banget ya, ngebuang barang. Mudah-mudahan sih ini ngebuang barang terus nanti dipungut lagi, mudah-mudahan ya. Yang diharapkan kan seperti itu ya. Ya, biasanya dia cuma ngebuang berapa persen doang ya, udah nggak ada tarikan gitu ya. Makanya ini hati-hati aja, dia masih punya kesempatan 1 candle panjang atau enggak 2 candle yang pendek-pendek ya. Nah, mudah-mudahan sih tidak dimanfaatkan gitu ya. Tapi kalau dimanfaatkan ya tunggu aja lah. Kalau yang mau average tunggu aja, kalau yang mau ngambil tunggu aja sampai ada si bandar lokal ini mempunyai isian ya. Kalau foreign kan udah nih. Nah, tinggal tunggu aja bandar lokalnya apakah mau ngisi lagi atau tidak ya. Oke, segitu aja teman-teman. Mudah-mudahan membantu teman-teman dalam bertransaksi di emiten ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ciao ya.